Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber kita sore hari ini ada Pak Agus, ada Bu Nurun. Sehat-sehat nggih Pak, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ini di Malang barusan hujan ini. Barusan ini. Kebetulan hujan. Dari yang kemarin-kemarin berdiding nggih. Eh, Kemudian dari Bapak Ibu pendamping, ada yang monggo Bapak Ibu biar kami juga mengetahui asal dari Bapak Ibu, bisa nama, kemudian kota masing-masing ya. Ada ini dari Bu Putri Pasuruan, Bu Masuci di Sperindak Dom. Mana Ibu Dompu kah? Bu Masuci. Ada Bu Heni, Pak Saifuddin Zuhri. Ada Pak Helmi Sotri, kemudian ada Ibu Ida Rosanin, Ibu Ida Rosaning mungkin gitu ya. Ada Bu Mamlu Atus Saadah. Baik, eh ini kenapa yang hadir ada 15.000 orang ya Mas Yan ya. Nanti mudah-mudahan terus bergabung bertambah banyak. Ya, Bapak Ibu, saya juga ucapkan selamat ya. Saya dengar ada apa namanya kita ada ketambahan kuota ya, kuota untuk self declare, jadi Bapak Ibu masih sangat berpeluang untuk mendapatkan mencari lagi membantu para pelaku usaha agar mereka mempunyai sertifikat halal. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, patut kita syukuri bersama. Ini ada apa namanya dengan dicanangkan beramai-ramai WHO Oktober wajib halal Oktober 2026. Jadi dengan demikian kemudian support dari pemerintah sangat besar. Marilah kita bersama-sama juga bergembira, kemudian menyampaikan kegembiraan kita itu kepada para pelaku usaha agar mereka segera untuk mendapatkan label halalnya. Mudah-mudahan lewat tangan Bapak Ibu semua, dengan adanya label atau sertifikat halal ini, selain menenteramkan para pembeli, konsumen, kemudian juga meningkatkan income para pelaku usaha. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi berkah bersama ya, yang makan dan yang menyiapkan makanan dan minumannya. Bapak Ibu yang bergembira, yang berbahagia, eh, nanti akan ada paparan mungkin informasi-informasi ya, informasi teknis. Mungkin di kemarin Bapak Ibu sebagai P3H yang apa namanya baru, sebagian juga ada yang baru ya, mungkin menemui kendala-kendala karena masih dalam tahap belajar, bisa dikomunikasikan hari ini agar tidak chat di apa di chat di WA itu sudah sangat banyak. Agar tidak demikian mungkin akan lebih clear ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyampaikannya dan mendapatkan jawabannya secara langsung ya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tolong kesempatan ini jangan dilewatkan. Kami akan seperti ini menyapa P3H itu secara rutin dan itu mohon dimanfaatkan betul ya Bapak Ibu, dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya yang kemarin-kemarin yang ada kendala dikumpulkan untuk kemudian ditanyakan hari ini. Besar harapan kami Bapak Ibu segera makin sukses, makin bertambah pelaku usaha yang Bapak Ibu dampingi di lapangan dan Bapak Ibu dengan begini ini silakan Bapak Ibu ya, mak, eh, apa saling mengenal antar P3H sehingga istilahnya bisa saling sharing bagaimana cara-cara agar mendapatkan mudah mendapatkan pelaku usaha, kemudian bagaimana agar bertambah jumlah pelaku usaha yang didampingi. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti kita simak dengan materi-materi yang hebat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Eni Yulianti atas sambutan pada acara siang hari ini. Memasuki acara berikutnya yaitu materi mengenai self-declare mandiri dan juga Halal Max akan disampaikan oleh Ibu Nurun Nayira, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu. Oke, ini tidak ada yang open kamera ini, jadi saya tidak tahu wajahnya. Eh, Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Eni Yulanti MSI selaku Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Ibu tim Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati, terkhusus Bapak Agus Heri Swedi yang dalam hal ini merupakan mentor dari Bapak Ibu semuanya di grup P3 2026. Tak lupa pada Bapak Ibu semuanya pendamping proses produk halal di bawah naungan LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia. Bapak Ibu, dalam kami setiap mengadakan pelatihan P3H selalu rutin untuk dilakukan pembinaan terhadap P3 yang ada di bawah kami. Jadi kami tidak tetap bertanggung jawab, karena memang tanggung jawab kami untuk tetap mendampingi Bapak Ibu semuanya, membimbing Bapak Ibu semuanya sampai benar-benar Bapak Ibu bisa mendampingi baik di lapangan maupun di sistem. Kami juga memfasilitasi di setiap grup itu. Silahkan Bapak Ibu jika ada kendala langsung disampaikan di WA Group. Tetapi pertemuan rutin seperti ini selalu kita lakukan untuk agar Bapak Ibu semuanya satu merefresh, dua mungkin Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan, atau kadang kami ada info dari BPJPH yang perlu kami sampaikan dengan via Zoom meeting, tidak cukup dengan WA Group saja. Bapak Ibu, karena di tahun ini memang ada efisiensi terkait kuota ya. Jadi kuotanya hanya 1,2 ya, yang awalnya 1,1350 kemudian menjadi 1,2, dan sampai hari ini itu kuotanya tinggal 200 ribuan Bapak Ibu. Dan sebentar lagi di tanggal 1 Juli nanti akan dibuka kuota nasional. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang di wilayah Banten, Jawa Barat, atau Aceh, itu memang kuotanya sudah habis sejak lama di bulan Mei. Nah, nanti akan dibuka kuota nasional itu di tanggal 1 Juli. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi, per tanggal 28 April 2026 untuk pelaku usaha itu hanya dikasih jatah kuota sehati satu pengajuan saja atau satu jenis produk saja. Kalau sebelum ada edaran itu memang setiap pelaku usaha itu diberi fasilitasi sehati sebanyak 3 ajuan atau 3 jenis produk yang berbeda. Nah, karena ada efisiensi sehingga di tanggal 28 April 2026 pelaku usaha hanya difasilitasi program sehatinya satu pengajuan atau satu jenis produk untuk sehatinya. Nah, selain itu, misalnya pelaku usaha memiliki jenis produk yang lain yang ingin diajukan, maka disarankan untuk mengajukan dengan self declare mandiri. Nah, yang pernah kami sampaikan di pelatihan. Nah, bagaimana caranya? Ini saya share screen ya Bapak Ibu ya untuk SD Mandiri. Sudah. Oh, share belum share. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih proses, Ibu. Oh iya. Sampun terlihat. Oke. Jadi saya ingatkan kembali, karena kuota sehati per tanggal 28 April 2026 setiap pelaku usaha hanya difasilitasi satu pengajuan saja, sehingga apabila ada produk lain atau jenis produk lain yang dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin diajukan sertifikat halalnya, maka disarankan untuk
pengajuannya melalui self declare mandiri namanya, yang berbayar senilai 230.000. Nah, itu menurut saya masih murah ya Bapak Ibu, karena kalau kita ajukan dengan jalur reguler pasti di atas 2 juta begitu ya, minimal 1.500.000, itu belum biaya yang lain-lainnya. Nah, ini kesempatan yang bagus bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memang memenuhi kriteria self care. Jika ada produk yang lain bisa, atau mungkin pengembangan ya Bapak Ibu ya, bisa diajukan melalui jalur self declare mandiri. Nah, untuk pengajuannya sama Bapak Ibu di ptsp.halal.go.id. Nanti tinggal memilih menunya adalah self declare mandiri. Nah, dasar hukumnya sama Bapak Ibu ya. Undang-Undang RI nomor 3 2014 tentang izin produk halal, terutama di keputusan Kepala BPJPH mestinya tahun 2025 yang 146 ya Bapak Ibu ya, untuk ajuan self declare. Nah, ini Bapak Ibu, untuk self declare mandiri itu adalah merupakan permohonan sertifikat halal secara sukarela dari pelaku usaha dengan biaya mandiri, yaitu sebesar 230.000 per sertifikat halal atau per pengajuan. Bisa permohonan itu adalah permohonan baru dan pengembangan. Nah, pengembangan ini itu dibatasi ya, maksimalnya adalah 10 varian produk. Jadi misalnya di awal pelaku usaha mengajukan sehati dengan jumlah produknya ada 10, kemudian di tengah perjalanan pelaku usaha tersebut itu melakukan pengembangan, misalnya ya, produknya misalnya ada 10 juga, maka yang 10 itu silakan diajukan pengembangan melalui self declare mandiri. Nah, setelah itu artinya batas pengajuannya secara keseluruhan adalah 20 varian. Artinya tadi yang pertama 10 sehati, yang kedua adalah maksimalnya 10, sehingga total 20. Nah, kalau misalnya pelaku usaha tersebut melakukan pengembangan lagi bagaimana? Berarti karena sudah lebih dari 20 varian, maka pengembangannya selanjutnya adalah harus melalui reguler, karena sudah melebihi batas maksimum pengajuan untuk self declare mandiri. Nah, bagaimana dengan warteg ya, atau warung itu kan di self declare maksimalnya 30 menu ya. Apakah bisa pengembangan? Nah, kalau untuk warung, kalau dia sudah maksimal 30, maka tidak bisa pengembangan melalui jalur self declare mandiri. Dia harus reguler gitu ya. Jadi yang untuk 20 maksimal 20 ini adalah selain jenis produk penyediaan makanan, terutama pada warung begitu. Kemudian menariknya lagi bahwa self declare mandiri ini itu bisa juga digunakan untuk jenis produk yang dalam kategori positive list ya. Misalnya ada mungkin supplier sayuran atau buah-buahan yang mungkin agar nilai produknya bertambah dengan ada sertifikat halal, itu boleh mengajukan sertifikat halal jalur mandiri. Misalnya ya sayuran segar, ikan segar, kemudian buah-buahan. Misalnya memang pelaku usaha tersebut ingin agar produknya itu mempunyai nilai tambah, itu boleh diajukan sertifikat halalnya, tetapi melalui jalur self declare mandiri ini ya, karena memang faktor untuk menunjang usahanya ya. Jadi boleh untuk self declare mandiri untuk bahan-bahan yang memang positive list. Nah, ini untuk alur pendaftaran yang SD mandiri yang pengembangan produk ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pelaku usaha silakan membuka di websitenya ptsp.halal.go.id dan menggunakan akun yang telah dimiliki pelaku usaha jika sudah memiliki akun ya. Terus kemudian pelaku usaha mengajukan layanan permohonan sertifikasi halal pengembangan secara online melalui aplikasi Si Halal dengan alamat tadi PTSP berdasarkan jenis produk yang sama yang akan dikembangkan dalam skema self declare. Jadi kalau pengembangan maka otomatis nanti akan diminta input nomor ID ya, karena kalau pengembangan itu nanti nomor ID-nya sama tetapi nanti ada tambahan lampiran berupa
eh, nama produk. Kemudian jika jumlah nama produk dalam satu jenis produk sudah berjumlah maksimal 20 nama produk dan nama produk pengembangan maksimal 10, maka pelaku usaha sudah tidak dapat mengajukan pengembangan produk dengan skema safety clear. Pengembangan lebih lanjut dapat menggunakan program skema reguler ya. Jadi tadi yang saya sampaikan maksimalnya adalah hanya 20 varian gitu. Dari 20 maka dipersilahkan untuk mengajukan dengan skema reguler. Nah, ini untuk alurnya ya Bapak Ibu. Jadi PU mendraft pengajuan, jadi mengisi seperti biasanya dalam bentuk draft. Kemudian di submit istilahnya memang dikirim tapi belum submit ya. Nanti lembaga LP3H akan melakukan kurasi dulu. Melakukan kurasi ini adalah menentukan bahwa pelaku itu mengajukan produk yang sesuai dengan kriteria safety clear ya. Akan melihat LP3 akan melihat apakah jenis produknya sesuai dengan safety clear, kemudian kriterianya apa, sesuai apa tidak. Nah, kalau sudah sesuai dengan kriteria safety clear, nanti LP3H akan approve gitu ya. Nah, kalau di approve nanti di BPJPH nanti akan mengeluarkan invoice. Nanti di akun pelaku usaha di menu akan muncul invoice jika sudah approve oleh LP3H. Nah, setelah itu nanti pelaku usaha melakukan pembayaran, kemudian di menu tagihan itu akan otomatis ada tulisannya lunas begitu. Nah, kalau sudah lunas, maka nanti datanya secara otomatis akan masuk di pendamping, di akunnya pendamping. Nah, baru pendamping itu melakukan verifikasi dan validasi seperti biasanya. Nah, di ST Mandiri ini ada satu proses yang tidak ada, yaitu cek pengajuan PU. Jadi di ST Mandiri itu tidak perlu cek pengajuan PU yang dilakukan oleh pendamping PPH. Jadi setelah ngedraft kemudian dikirim masuk di lembaga LP3H, LP3H melakukan verifikasi, maka akan keluar invoice yang dikeluarkan oleh BPJPH, pelaku usaha melakukan pembayaran, kemudian dibayar oleh pelaku usaha, kemudian nanti otomatis kalau sudah lunas akan masuk di akunnya pendamping dan pendamping langsung melakukan verifikasi dan validasi. Nah, ini jangan lupa untuk menu verbalnya berbeda. Untuk SD Mandiri menu verbalnya adalah verifikasi dan validasi yang safety clear mandiri. Nah, ini sering keliru. Pendamping itu melihat di menu verbal yang biasa, ya jelas tidak akan muncul karena yang SD Mandiri di menu yang berbeda. Nah, kemudian setelah pendamping melakukan verifikasi dan validasi sudah lengkap, kemudian akan masuk di keranjang komite fatwa atau verifikator ya. Verifikator kemudian dilakukan sidang komite fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Itu ya. Jadi ada satu langkah yang tidak ada di dalam SD Mandiri, yaitu cek pengajuan PU. Nah, ini kalau di tampilan diisi halalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di ini nomor 1 ini adalah di akunnya pelaku usaha. Nanti ngekliknya yang di menu pengajuan safety clear mandiri. Nah, setelah itu nanti ada kuesioner safety clear seperti biasanya, dicentang, kemudian diklik simpan. Selanjutnya akan muncul window seperti ini. Ada pengajuan baru atau pengembangan. Kalau pengembangan lihat klik daftar pengembangan, kalau baru maka klik baru gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini persis dengan pengajuan safety clear biasanya, seperti biasanya. Kemudian menginput data-data yang dibutuhkan. Nah, kalau pengembangan pasti nanti akan diminta
nomor ID sertifikat halalnya, karena nanti kan nomor ID-nya tetap sama, cuman nambah lampiran saja. Nah, dimasukkan nomor ID sertifikat halal, kemudian klik submit. Nah, kalau sudah, nanti apa namanya, akan ada notifikasi ya, seperti biasanya mengecek status permohonan. Kalau dia bentuknya submitted PU, berarti ini adalah masih dikirim ke LP3H. Nanti kalau LP3H sudah melakukan verifikasi, nanti biasanya adalah eh, notifikasinya adalah pembayaran PU gitu biasanya. Jadi setelah dicek segera melakukan pembayaran, karena eh, kode bill pembayaran ini biasanya hanya 1 minggu, Bapak Ibu. Ini sering terjadi di pelaku usaha tidak segera membayar sehingga expired. Kalau expired, maka solusinya adalah mengajukan baru lagi begitu ya. Jadi mohon nanti kalau yang melakukan pengajuan SD Mandiri sering dicek di akunnya pelaku usaha, karena kode bill pembayaran itu hanya 1 minggu biasanya ya. Kalau nanti expired, ya otomatis Bapak Ibu solusinya adalah harus mengajukan ulang lagi gitu. Kemudian ini di menu LP3H ya. Nanti di LP3 juga menunya berbeda. Akan mengecek di Verval SD Mandiri ya. Nanti akan dicek kesesuaian, apakah sesuai dengan kriteria sertifikat atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka akan kami approve. Nah, ini tampilannya di menu LP di akunnya LP3H. Kemudian kalau jika mungkin ada pengembalian dari LP3H, maka akan juga kami tuliskan apa pengembaliannya, kemudian simpan dan dikirim. Nah, kalau ada penolakan juga ada kami tulis. Nah, Bapak Ibu, penyaringan pertama memang di LP3H. Eh, jadi kalau misalnya di sini sudah ditolak, maka jangan coba-coba diajukan ulang. Takutnya nanti kalau diajukan lagi, kemudian misalnya ya kami juga terlewatkan begitu, sudah bayar, ternyata di tim verifikasi atau komite itu ditolak misalnya, maka uang yang sudah masuk atau dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Jadi sejak awal pendamping harus hati-hati apakah produk yang diajukan itu sesuai dengan safe declare atau tidak gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang itu nggak bisa safe declare ya nggak usah diajukan ya. Takutnya nanti setelah misalnya di komite fatwa ditolak, maka uang yang sudah kadung dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Ini kalau sudah selesai ya. Nah, ini di akunnya pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek di menu tagihan, nanti ada tulisannya di sini. Nanti tinggal klik tanda hijau ini, nanti ada panduan pembayarannya, cara pembayarannya. Nah, nanti dilakukan pembayaran, ditransfer, maka nanti nah ini invoice, contoh invoice-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti di menu tagihan invoice-nya seperti ini. Nah, kode pembayarannya yang ini Bapak Ibu ya, yang kode pembayaran. Nah, biasanya di masing-masing bank itu punya kode tersendiri di setiap lembaga. Biasanya tinggal melakukan pembayaran, cari lembaga misalnya BPJPH atau ada kode gitu ya, kemudian ditambahkan kode ini, kode pembayaran ini. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran nanti baru muncul di menu P3H di Verval SD Mandiri ya, tampilannya seperti ini. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi seperti biasanya. Nah, ini proses Verval ya di akunnya pendamping, sama persis dengan SD sehati gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kalau sudah sesuai, di download dulu laporan pendampingannya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga setelah melakukan Verval, jangan lupa untuk mendownload laporan pendampingan. Cek dulu apakah laporan pendampingannya sudah sesuai atau belum. Barangkali ada foto yang belum muncul misalnya, atau misalnya proses produk halalnya, atau
atau kriteria SCBH-nya. Nah, itu dicek dulu sebelum diklik kirim. Nah, itu Bapak Ibu terkait self declare mandiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait ada aplikasi atau apa ya istilahnya ya, ada aplikasi lain untuk pengajuan eh, sertifikat halal selain di PTSP. Itu juga ada yang namanya Halal Max ya Bapak Ibu ya. Ini saya stop sebut. Ini oh ya stop. Nah, untuk Halal Max itu di minggu lalu kami sempat dikumpulkan oleh BPJPH terkait penggunaan Halal Max. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan di dua platform. Yang pertama di ptsp.halal.go.id, yang kedua di halalmax.go.id kalau tidak salah ya. Nanti Pak Agus coba dibukakan. Nah, kalau yang sebelumnya itu memang belum terintegrasi antara data di Halal Max dan PTSP. Untuk saat ini Halal Max sudah terintegrasi. Artinya kalau sudah pernah, misalnya pelaku usaha ya, pernah mendaftarkan akunnya di si Halal, itu akunnya bisa digunakan daftar di Halal Max tanpa harus membuat akun baru. Nanti di PTSP juga ada semacam notifikasi pendaftaran lewat Halal Max. Jadi bisa langsung misalnya masuk di PTSP ya, akunnya pelaku usaha, nanti ada notifikasi Bapak Ibu bisa mendaftar melalui jalur melalui platform Halal Max. Nanti bisa diklik, nanti masuk saja di situ dengan menggunakan akun yang pernah dibuat di PTSP. Jadi tidak perlu membuat akun baru jika sudah pernah membuat akun di PTSP. Sama dengan P3H, itu ketika sudah punya akun di PTSP, itu langsung saja akunnya digunakan di Halal Max. Cuman memang Halal Max ini ada sedikit kendalanya adalah di laporan pendampingannya nama personelnya tidak muncul. Tetapi kami sudah niteni, apa bahasanya niteni itu. Kalau misalnya laporan pendampingannya itu nama personelnya kosong, itu berarti pelaku usahanya itu menggunakan platform Halal Max gitu. Halal Max ini memang cukup memudahkan ya, karena satu proses produk halalnya itu secara otomatis ditampilkan oleh AI begitu. Jadi kita tinggal mengedit saja apa-apa yang kurang atau apa-apa yang lebih itu bisa dihapus. Jadi misalnya ya produknya itu donat, maka otomatis di proses produk halal di Halal Max itu akan muncul proses pembuatan donat. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang dilakukan di pelaku usaha, tinggal mengedit saja. Jadi tidak perlu mengetik ulang, itu cepatnya di Halal Max. Kemudian Halal Max itu bisa laporan pendampingannya bisa pakai video juga begitu ya. Jadi ketika kita pas melakukan verifikasi dan validasi di lapangan dengan menggunakan video, itu bisa diupload di Halal Max begitu ya. Itu cukup menurut saya cukup memudahkan Bapak Ibu di dalam mengerjakan atau menginput data menggunakan Halal Max. Dan di Halal Max itu proses produk halalnya itu bahannya juga sudah otomatis akan terekam di proses produk halal. Misalnya membuat donat ya dengan bahan A, B, C, D, maka bahan A, B, C, D itu akan muncul di proses produk halal tanpa kita harus mengetik terlebih dahulu. Jadi kita tinggal mengedit saja apa kurangnya atau apa lebihnya gitu ya. Cuman kekurangannya ya itu saja. Dan nanti datanya insya Allah sudah dimigrasi ya sama PTSP, artinya tidak seperti dulu. Dulu itu kan membingungkan ya. Kita melihat di Halal Max statusnya masih proses P3H gitu ya. Di PTSP ternyata statusnya adalah submitted misalnya gitu. Seringkali tidak sama. Nah, untuk saat ini insya Allah sudah ada migrasi. Datanya dari Halal Max dan PTSP itu sudah sinkron begitu ya, tidak lagi ada perbedaan terkait notifikasi atau status permohonan begitu. Jadi silahkan
Bapak Ibu kalau yang ingin menggunakan Halmex silakan dicoba gitu ya. Jadi untuk tadi akunnya itu bisa menggunakan akun yang pernah dibuat di PTSP begitu. Jadi tanpa membuat eh, akun lagi begitu. Nanti Pak Agus mungkin bisa mendemokan ya sedikit terkait Halmex. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya terkait self declare mandiri dan halal max. Nanti selanjutnya secara teknis Pak Agus yang akan menjelaskan. Dan nanti silakan Bapak Ibu di sharing di sini apa saja yang menjadi kendala di lapangan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Nurun Nayirah. Memasuki materi berikutnya, yaitu tentang apa itu namanya, tentang teknis di lapangan, nggih Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Heri Suaidi. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati Bu Eni Yulianti selaku Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim, Bu Nurun Nayirah dan juga Bu Emma, ya. Serta Bapak Ibu semuanya. Sehat alhamdulillah Bapak Ibu. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Jelas Pak, jelas, jelas. Oh ya, Jelas. oke. Jelas. Oke, alhamdulillah. Eh, saya sangat menanti sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di grup ini partisipasinya lebih ditingkatkan. Saya melihat mungkin ada beberapa hal sebelum kita masuk ke pembahasan nanti sharing juga. Jadi saya melihat yang pertama barangkali ada beberapa yang belum bisa login, itu kendalanya. Kemudian yang kedua, proses penerbitan sertifikat halal yang terlalu lama, tidak seperti dulu mungkin barangkali. Dan itu juga dikeluhkan banyak teman. Ada juga yang mungkin pencairannya juga lama. Nah ini juga mungkin pamornya masih di bawah MBG ya, jadi masih kalah kalah viral. Eh, tapi tetap saya apresiasi Bapak Ibu semuanya yang sudah share di grup, tanya-tanya konsultasi, dan justru malah lebih banyak yang di WA pribadi. Dan saya tetap mengapresiasi Bapak Ibu, berarti semangatnya luar biasa. Cuman dari sekian apa ratus anggota ini, kenapa masih beberapa, paling hanya puluhan yang ini, baik batch 2 maupun yang terakhir ini. Dan ada beberapa catatan sebenarnya Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, penguatan. Ini mohon diperhatikan ketika nanti input di data apa di data ini saya buka sebentar ya. Nah, oke. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang masih ada satu ini atas nama pelaku usaha Endang Susilowati. Nggak tahu ini miliknya siapa, sampai sekarang belum diambil di kami ya. Jadi belum diambil, masih datanya apa ini? Mana tadi? Oke, masih belum diambil dari nama saya. Oke, jadi ini Atau nanti biar dicek sama ini ya Mbak admin di form pendaftaran itu kan ada screenshot ya, screenshot eh, apa ada laporan kemarin teman namanya ya, laporan OJT-nya ya. Jadi dicek nama pelaku usaha ini mungkin ya, kan ini kasihan nanti pelaku usahanya gantung di sini. ya. Ya nanti Mbak admin dicekkan di form pendaftaran nama pelaku usaha ini Tegar
sama Oke, Endang. Ini Endang udah dua ini, lumayan ini maksudnya. Ya, nanti dicek kan punya siapa nih barangkali apa ada masih ada kendala login atau gimana gitu ya. oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama catatan dari saya ya, ketika pendampingan kemarin, yang pertama dipastikan ya, ketika menginput data itu datanya sudah benar. Jadi misalkan kayak kemarin ngisi apa alamat itu tidak dilengkapi. Terus kemudian yang kedua pengisian apa jenis produk. Nah ini juga tidak dilengkapi. Terus ada juga nama merek. Nah ini begitu pas pengisian di kolom apa produk, di kolom produknya itu tidak disebutkan nama mereknya. Misalkan kayak kemarin itu, misalkan kayak roti, ya roti apa, roti itu, roti kering gitu. Terus hanya cukup dituliskan roti. Harusnya roti, terus roti kering mereknya apa begitu. Atau lebih spesifik, jadi roti rasa stroberi merek. Nah, mereknya ditulis juga merek apa misalkan. Kayak ini kayak pancong lumer. Contoh mereknya seperti itu. Jadi ini yang banyak catatan kemarin dikembalikan itu salah satunya juga ini. Di ngisinya dipertegas lagi, diperjelas dan lebih lengkap jadi ngisinya. Jadi kayak tadi roti kering rasa stroberi misalkan. Terus merek, nah mereknya ditulis merek apa. Bawahnya baru langsung ditulis mereknya apa begitu. Jadi itu catatan yang pertama. Yang kedua, Ibu, Bapak Ibu, ketika memasukkan foto ya, foto pendampingan, ini kalau bisa dipastikan betul. Jadi kelihatan foto pelaku usaha membawa produk. Yang kedua, kelihatan foto pendamping. Yang ketiga, ini jangan lupa kelihatan background di dapur. Aslinya kan itu tempat produksi Bapak Ibu. Jadi tempat produksi harus kelihatan. Nah, kemarin ada beberapa yang dikembalikan tuh karena itu. Jadi kendalanya tidak melihat apa eh, dapurnya, tidak kelihatan dapurnya, dapur produksinya. Terus selain itu catatan dari kami Bapak Ibu ketika apa ya, ketika input data ya dipastikan. Jadi jangan sampai salah kamar. Ini kayak kemarin yang di kayak kemarin ada yang masuk di apa self declare mandiri gitu. Nah, padahal dia self declare biasa. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Nair ya, di sini ada yang self declare mandiri, ada self declare biasa. Kalau yang kita masukkan yang PO biasa itu yang biasa self declare mandiri begini tanpa melalui self declare mandiri. Terus ada lagi Bapak Ibu catatan dari kami terkait untuk apa proses produksi itu tidak perlu terlalu panjang ya. Nah, ini banyak saya kemarin tuh sampai sampai kasihan mungkin pendampingnya ini. Apa pendamping yang mencatat, apa PU-nya yang menulis itu. Sampai hampir kayak skripsi itu Bapak Ibu. Panjang itu satu jenis. Apa satu merek. Nah, kalau banyak merek, banyak produk yang didaftarkan kan itu otomatis kan kasihan. Jadi simpel aja Bapak Ibu, mungkin 5 baris atau 6 baris gitu aja cukup. Atau ya 3 sampai 4 baris cukup lah. Jadi intinya menggambarkan proses produksi. Kalau untuk ini Bapak Ibu catatan ya, ada biar enggak terkendala di lapangan. Jadi ada yang kendala ketika di PU itu, PU enggak mau nuliskan proses produksi. Ya, Bapak Ibu bilang aja, Bu, Pak, tidak perlu mencantumkan takaran komposisinya. Jadi kayak misalkan aduk tepung ini berapa gram, berapa on, enggak usah tambahkan gula berapa sendok atau berapa itu enggak perlu. Artinya itu ada takaran-takaran khusus yang memang dia harus apa menjaga privasinya. Ya kita hormati. Jadi intinya Bapak Ibu mengisinya nanti mengalir saja. Jadi nanti mengisinya mengalir. Ketika mengisi itu ya ditulis apa adanya. Misalkan proses pembuatan roti. Jadi yang pertama siapkan bahan, kedua bahan dicuci sebagian karena memang ada beberapa topping yang memang harus dibersihkan seperti dari buah-buahan itu. Setelah itu diaduk apa-apa dan seterusnya. Jadi singkat simpel begitu Bapak Ibu. Tidak perlu mencantumkan proses produksi. Itu catatan dari kami Bapak Ibu. Sebenarnya saya lebih
lebih ini job saya karena memang lebih ke teknis ya, jadi tidak terlalu banyak materi. Jadi tadi alhamdulillah sudah disampaikan Bu Nayir, ada beberapa itu. Sekaligus ini pertanyaan kepada Bu Nayir. Jadi yang pertama, ketika di self declare mandiri itu kan jatah yang pertama kan 10. Kemudian pengajuan yang kedua kan 10, jadi totalnya 20. Jika pengajuan yang pertama itu masih hanya 4 gitu, kan masih 6 dia jatahnya. Apakah pengajuan yang kedua itu bisa 16 begitu? Apa tetap maksimal 10? Itu yang pertama. Yang kedua, self declare mandiri itu kapan hari memang diminta untuk apa sertifikat penyelia halal. Jadi 230 tambah 750. Nah, apakah sekarang ini masih seperti itu diminta ya? Apakah harus mencantumkan atau tidak? Karena kapan hari itu memang dikembalikan sama verifikator disuruh mencantumkan sertifikat penyelia halal. Jadi awalnya kita menyampaikan 230, akhirnya bisa jadi ada perubahan menjadi tambahan 750. Yang ketiga pertanyaannya itu kalau bisa di sistem DC halal untuk invoice itu paling tidak dicantumkan atau paling tidak di awal pendaftaran itu dicantumkan bahwa seperti yang sudah-sudah itu kan jika tidak ada perbaikan dalam 5 hari ke depan maka akan dibatalkan misalkan. Kalau di invoice kan belum ada itu keterangan. Tapi ada kecil itu pembayaran tanggal sekian sampai sekian gitu aja. Tapi belum ada penekanan. Jadi terkadang pendamping juga tidak ngurusi, terus apa PU-nya juga tidak tahu, jadi sampai lewat dari itu. Jadi itu 3 pertanyaan untuk Bu Nurun. Dan Bapak Ibu yang lainnya terkait untuk halal make ya tadi yang sudah disampaikan Bu Nayir. Ini oke, mana tadi? Nah, ini halal make. Wah, salah. Oh, bukan, bukan. Oke. Jadi terkait halal make Bapak Ibu, jadi bisa dibuka di halalmake.halal.go.id. Terus kemudian kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya. Nah ini di akunnya pendamping, sama seperti kayak di apa sih halal biasa. Jadi hanya bedanya tadi lebih kepada penekanan AI. Jadi kayak cara proses pembuatannya Bapak Ibu tidak perlu membuat atau PO-nya menulis begitu, terus kemudian dikirim WA, baru kita masukkan di produknya itu enggak. Jadi pada intinya sama. Sekarang tinggal otomatis, tinggal menginputkan eh, apa bahan-bahannya aja secara otomatis. Nah ini salah satu contoh ini gambaran di Halal Mac. Jadi memang secara fiturnya lebih panjang Bapak Ibu nggak kayak yang di itu. Nah, di, kalau prosesnya sama, jadi untuk secara umumnya sama. Untuk input bahannya, nah ini. Jadi ini gambaran Bapak Ibu. Kalau belum terbiasa memang agak agak ini ya, agak ribet ya. Karena fiturnya terlalu panjang dan besar-besar kolomnya. Nggak terlalu simpel begitu. Nah, ini. Terus kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kemarin ada yang sudah bimbingan terkait untuk self declare reguler. Ada juga PO-nya yang kemarin reguler, jadi sudah banyak pertanyaan dan alhamdulillah ini. Tapi sampai sekarang saya belum belum ada gambaran lagi, belum ada informasi bagaimana hasilnya kemarin setelah bimbingan itu. Jadi apakah sudah diklat penyelia halal atau belum? Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan kalau untuk self declare mandiri dan biayanya serta nanti lembaga LPH-nya. Nanti kita bantu se-Indonesia Bapak Ibu dari provinsi mana aja. Intinya bahwa kita di UIN ini luar biasa ya. Terima kasih banyak Halal Center UIN yang sudah memfasilitasi kita ya. Jadi kita ini difasilitasi
dari UIN luar biasa. Karena dari sisi pengetahuan kita jarang Bapak Ibu saya lihat di LPH lain itu ada penguatan semacam ini. Ada beberapa tapi jarang. Biasanya lebih dilepas begitu aja tanpa ada perhatian khusus seperti ini. Nah, itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi intinya kami lebih pada penguatan di apa? Di praktek ya. Dan untuk teorinya tadi sudah diperkuat sama Bu Nayer. Saya kira itu Bu Emma, Bu Nayer. Atau mungkin langsung ditanggapi atau Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, disaringkan, bisa ditanyakan ke Bu Nayer atau ke saya. Saya kira itu sambil jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Heri Suaidi atas penyampaian teknis lapangannya. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah ditutup, Mbak? Nggak ada tanya Nah, jawab. Oh, ngapunten Bu. Kirain Oh, nggih monggo Bapak Ibu. termasuk tadi yang pertanyaan saya bisa dijawab Bu Nair. Iya. eh yang SD Mandiri itu apa tadi, Pak? Yang pertama Pak lupa, Pak. Jadi SD Mandiri itu kan tahapan pertama itu kan satu jenis itu kan 10 produk. Oh ya ya ya, oke. Jadi SD Mandiri itu maksimalnya kan 20 varian ya. Jadi misalnya sehati itu dia masih 4 produk gitu ya. Nah, berarti dia masih punya jatah 16 gitu, Pak. Jadi akumulasi. Misalnya nanti selanjutnya di tahun berikutnya dia pengembangan 6 lagi gitu ya. Kan masih 10. Masih ada 10 lagi. Nah, itu bisa. Intinya tidak pada pengajuannya tetapi jumlah jumlah variannya. Variannya maksimalnya 20. Kalau belum 20 masih dapat masih bisa SD Mandiri. Misalnya kan kita tidak tahu ya pelaku usaha itu di tiap tahunnya dia mengembangkan berapa produk. Kalau dia hanya 3 ya ajukan 3 gitu. Tapi kan ya juga menurut saya eman ya jadi banyak mengeluarkan uang. Mending dijadikan satu kemudian diajukan SD Mandiri. Tapi secara dari sisi pendamping kan menguntungkan pendamping ya berkali-kali pengajuan. Kemudian terkait invoice ya atau peringatan terkait pengembalian memang SD Mandiri itu belum begitu banyak fitur-fitur yang seperti sehati ya karena masih fokus di sehati karena kuotanya masih banyak sehingga tim IT itu belum begitu memperhatikan SD Mandiri karena menurut mereka pengajuannya belum begitu luar biasa gitu. Mungkin kalau nanti kuota sehati sudah akan diperhatikan terkait SD Mandiri karena sekarang kemarin di bulan Juni Mei itu tim IT masih fokus bagaimana mensinkronkan antara data Halal Max dan data di PTSP karena itu menjadi kendala yang luar biasa ketika saat pertama menggunakan Halal Max itu menjadi PR bagi saya itu luar biasa karena banyak yang mengalami kendala terkait pengajuan sehingga sempat kami pernah hentikan ya untuk pengajuan Halal Max karena begitu membludak pengaduan yang di kami dan kami kewalahan sehingga kami juga istilahnya curhat ke BPJPH ini gimana akhirnya diminta stop dulu untuk fokus di PTSP. Nah kemarin di minggu lalu kami sempat diundang oleh BPJPH dan pihak LLMax terkait itu migrasi itu sehingga datanya sudah saat ini sudah sinkron tidak lagi seperti dulu gitu ya. Terus kemudian di SD Mandiri itu sebenarnya Pak Heri itu sejak dulu itu tidak ada permintaan untuk sertifikat penyelia halal karena SD Safe Declare itu memang belum diwajibkan untuk permintaan sertifikat. Nah itu mungkin barangkali tim verifikatornya itu entah keliru melihat melihat data, barangkali dia melihatnya adalah ajuan yang reguler begitu kan hampir mirip ya SD Mandiri sama reguler itu mirip lah sama-sama pembayaran cuman yang satunya adalah 230.000 yang satunya lebih mahal gitu ya. Jadi mungkin itu salah di tim verifikatornya karena sesungguhnya di aturannya untuk Safe Declare itu belum wajib untuk
mengupload sertifikat pelatihan penyelia. Tetapi kalau misalnya PU tersebut dengan sadar kemudian mengikuti pelatihan penyelia itu bagus bagus sekali gitu ya. Karena memang itu yang kita dorong untuk pengetahuan terkait jaminan produk halal kepada pelaku usaha. Itu mungkin yang terkait self declare Pak Heri. Satu lagi Bu, terkait untuk informasi-informasi dari BPJPH. Jadi kalau misalkan ada langsung di share di grup. Jadi Oh ya, tidak tidak harus nunggu misalkan penguatan semacam ini biar ya, cepat ya Pak. progresnya gitu. Makasih. Oke. Kemarin yang informasi terkait halal max sengaja tidak kami share di grup karena kami masih agak khawatir ya. Karena setelah dicek yaitu tadi di laporan pendampingan hasil halal max itu nama personelnya masih kosong gitu. Jadi seringkali gitu di tim verifikator itu agak membingungkan. Sehingga dulu awal-awal kan sering dikembalikan ya oleh tim verifikator bahwa nama personelnya kosong ya. Padahal memang di halal max tidak ada isian. Tapi nggak tahu sekarang apakah di halal max sudah menunya sudah dimunculkan atau belum untuk pengisian nama personel. Mudah-mudahan sudah diperbaiki sehingga nanti tim verifikator tidak bingung juga gitu ya untuk mengecek laporan pendampingan. Itu mungkin Bapak Ibu, itu ada Pak Helmi itu. Kayaknya mau curhat ke Pak Agus itu. Silakan Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Helmi. Salam warahmatullah. Lama sekali saya tidak berjumpa dengan teman-teman dari Unhas Malang, terutama Pak Agus. Menghilang ya. Ada beberapa kendala Pak. Yang pertama adalah PU masih menolak karena keributan memproses suatu pengajuan sertifikat itu sangatlah ribet. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa PU yang sudah mendapatkan NIB. Nah tetapi NIB ini sudah diajukan ke halal. Nah yang saya mau tanyakan bagaimana caranya untuk mereset ulang NIB itu agar tidak tersinkron ke akun PU yang lama. Artinya direset akunnya. Itu sih yang kedua. Nah, lalu selanjutnya mengenai kota. Tadi dikatakan oleh Bu Nurul, kota untuk sertifikat hanya dari 10 hanya dijadikan 1 kali pengajuan. Nah, untuk mengajukan lagi itu kan harus bayar dengan seharga 230. Nah, pertanyaan saya gini Bu, apakah dengan biaya segitu apa tidak memberatkan kepada masyarakat pihak UMKM yang ingin menambah menu? Contoh, semisal menu pertama adalah minuman, contoh. Nah, setelah terbit PU ini ingin mengajukan lagi tetapi berupa makanan. Karena itu bagaimana ketika kami para pendamping halal untuk menjelaskan ke PU agar tidak membiarkan ke PU gitu loh, sebagai pendamping halal gitu. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dulu ya, Bu Nurun. Terima kasih Mas Helmi tadi. Yang pertama saya tadi belum jelas ya pertanyaannya. Yang kedua terkait NIB. Jadi kalau NIB-nya sudah kepakai, itu harus di reset password ya. Reset password itu memang tidak bisa langsung ya, sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Jadi
Yang pertama reset password, kemudian yang kedua pelaku usaha membuat surat pernyataan bahwa dia sebenarnya pemilik sah dari NIB itu. Terus kemudian ada fotonya pelaku usaha itu di depannya kamera itu di apa sekaligus membawa surat pernyataan itu. Dan itu nanti baru bisa diupload. Tapi kalau misalkan tidak mau repot, Mas Hendy mungkin barangkali kesulitan untuk prosesnya itu, PU-nya disarankan ke dinas perizinan setempat di kabupaten kota masing-masing. Jadi nanti fotonya di sana, surat pernyataan dibuatkan di sana, langsung dikirim datanya, terus nanti sekitar 3 sampai 1 minggu baru terbit username password yang baru. Jadi NIB-nya tetap itu. Nah, jadi alternatifnya itu. Kalau tidak mau repot, saya banyak sebenarnya kayak kayak gitu kendalanya. Saya tawarkan ke pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan jenengan mau proses seperti yang tadi saya sampaikan yang pertama, monggo. Tapi kalau misalkan tidak mau, ya proses yang kedua ini bisa ganti NIK, ganti KTP. Tapi nanti sertifikat muncul atas nama pemilik NIK baru, pemilik KTP baru, bukan atas nama pelaku usaha yang pertama. Nah, itu saya sampaikan langsung kepada pelaku usahanya. Kalau beliaunya mau, ya langsung saya proses NIB-nya, NIB baru atas nama KTP suaminya atau anaknya. Tapi kalau dia menghendaki atas namanya sendiri, ya berarti harus proses yang pertama dilalui. Bisa kita diproseskan, tapi beberapa hari jadi, atau kalau nggak gitu lewat dinas perizinan, DPM, PTSP, dan lain sebagainya. Biasanya di mall-mall pelayanan publik ada itu untuk yang NIB. Ya, jadi itu gambarannya. Kalau saran saya itu tawarkan saja Mas Helmi, tawarkan kepada pelaku usaha, karena kita butuhnya cepat kan. Nanti kalau nunggu seminggu, nah, lama nanti baru kita ngajukannya. Makanya kalau saya ingin cepat itu biasanya saya tawarkan, Bapak Ibu pakai KTP lain bisa, mungkin istrinya, suaminya atau apa anaknya dan seterusnya. Kalau pelaku usaha siap mau, ya langsung kita proses gitu ya. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Bisa diulang. Halo? Ya, yang pertama adalah seputar kota pengajuan halal. Nah, bagaimana ketika semisal PU ingin mengajukan apa makanan gitu kan, nah udah terbit, nah mau diajukan lagi, nah itu bagaimana ketika kita menyampaikan. Nah, tadi sudah disampaikan bayar sebesar dua berapa? 200 berapa? Nah, itu bagaimana cara mengolahnya? Ya, jadi memang tidak semuanya ya, tidak semua pelaku usaha itu mau bayar. Yang Iya, yang memang kita alami sendiri juga di lapangan. Jadi banyak yang tanya untuk yang selanjutnya karena jatah sekarang kan satu jenis ya, satu jenis 10 produk itu. mm, Kalau mereka apa tidak terpenuhi untuk yang tahap pertama itu kan otomatis harus ikut self declare mandiri, bayar 230. Jadi yes. tawarkan dulu ke pelaku usahanya. Jadi tahapannya adalah perizinan ulang untuk self declare mandiri istilahnya begitu. Bayarnya 230. Iya. Nanti Bapak Ibu tetap dapat kok 150 dari pengajuan yang 230 itu. Jadi Pak, dua ya. itu satu sertifikat 150, apakah itu di apa di satu sertifikat kan? Iya, satu sertifikat sama Iya. seperti kayak self declare mandiri itu. Hmm. Jadi Nah, ketika pelaku usaha kan tahap pertama itu kan gratis ya. Jadi 10 produk. Terus setelah dia pertama pengajuan itu selesai terbit sertifikat kan tidak bisa ngajukan lagi yang gratis. Dia arahkan ke yang berbayar dua ya ratus tiga puluh ribu. pembayarannya. Tapi dua ratus kemarin tiga puluh. kendalanya untuk pembayaran itu saya cuma dapat 150, padahal yang terbit itu dua, gitu loh. Apakah sistem tidak terbaca atau bagaimana? Tapi saya tidak komen masalah ini gitu loh Pak.
Kalau untuk pengajuan 230 itu satu jenis ya. Jadi kalau setahu saya begitu, satu jenis itu 150. Nanti Bu Nair bisa nambahkan. Jadi Eh, kalau untuk satu pengajuan tetap dapatnya 150. Kalau dapat pengajuannya dua terus terbit 150 saya tidak tahu saya. Jadi barangkali itu ya apakah sistem atau bagaimana? Tapi itu nggak masalah sih buat saya. Ya kan mencoba belajar gitu kan. iya, heeh, bagus. Nggak apa-apa. Yang penting belajar mencoba. Ya belajar mencoba. Jadi tetap ya intinya tetap dapat pendamping itu untuk yang self declare mandiri tetap dapat 150.000. Jadi baik self declare mandiri maupun self declare biasa tetap masing-masing pendamping itu dapat 150.000. Yes. Nanti Bu Nayar Bagus yang akan juga. melengkapi. Itu nggih Pak Elmi yang Yes. sudah saya sampaikan. Monggo Bu Nayar. Izin tanya Ustaz. Oh nggih, monggo. Gini Ustaz, kalau temuan di lapangan tuh kan ada, kita kan ada satu pelaku usaha, terus sudah kita survei, perfotoan sudah lengkap. Ternyata pas proses pembuatan NIB, KTP beliaunya itu nggak bisa kita pakai. Pokoknya sudah pernah terdaftar dan coba kita tanya password dan sebagainya, intinya beliau lupa dan tidak tahu, nggak mau ribet gitu Ustaz. Nah, sedangkan suaminya itu sudah punya NIB nih Ustadz. Maksud saya gini, bisa nggak seandaikan itu tetap kita proses, NIB-nya tetap yang punyanya suaminya, tapi perfotoannya karena sudah kita lakukan bersama pelaku usaha itu sama istrinya. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Bisa nggak kira-kira kita lanjut proses? Bisa, bisa, bisa. Jadi kalau KTP yang pertama atas nama pelaku usaha putri, ibunya, istrinya itu bermasalah, nanti bisa dialihkan ke NIB suami. Yang penting dipastikan dulu kepada pelaku usaha yang pertama ibunya tadi, Bu, pernah dapat jatah sertifikat halal gratis apa belum? Jadi sambil kita tanya beliau jujur apa tidak begitu. Kalau Belum, memang Ustaz. beliau, Sudah. Kalau itu sudah kita pastikan memang belum pernah, makanya beliau oh hubungin kita duluan, minta diproses. Cuman pas ternyata di lapangan itu kita buatkan beliau NIB atas nama ibunya, kan perfotoannya pakai nama istrinya, karena suaminya nggak mau, Ustaz. Yang masalah begitu nggak mau ribet intinya. Nah kan KTP beliaunya nggak bisa. Akhirnya ternyata suaminya tuh udah punya NIP, Mbak, suamiku ada NIP, pakai NIP suamiku aja. Dia bilang seperti itu, nah Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? eh, Saya tuh belum, bisa. datanya ngendep di saya sekarang. Bisa. Setelah ini nanti langsung segera diproses ya. Bisa itu. Nanti Terus nanti pakai Ustaz, keterangannya apa? Saya kasih keterangan. Saya kok kan nggak sesuai ya. iya, nanti jadi pakai NIB-nya nama Suami. pelaku usahanya istri ya yang Heeh. daftarkan, tapi nanti NIB-nya atas nama suami. Nanti sertifikat terbit atas nama suami. Terus kemudian diproses produk halal PPH cara membuat produknya itu paling atas ditambahi, ditulisi. Mengingat data KTP pelaku usaha atas nama istrinya bermasalah sehingga kami menggunakan NIB atas nama suami. Ditulis gitu. Nanti Oh, baru gitu. baru di bawahnya dituliskan cara membuat apa produk yang didaftarkan. Jadi cara membuat roti dan lain sebagainya. Jadi bisa ditulis ya, saya ulangi, mengingat data NIK KTP atas nama istri pemohon dalam kurung pemohon, buka kurung tutup kurung, mengalami trouble sehingga kami menggunakan data NIB suami yang bersangkutan. Gitu boleh. Ya nanti redaksinya bisa dibuat lah. Intinya seperti itu. Jadi harus ditulis. Kalau nggak gitu dikembalikan nanti sama verifikator. Karena NIB-nya laki-laki, fotonya dengan pelaku usaha perempuan. Pasti Perempuan. dikembalikan. Pasti Oh, dikembalikan. gitu. Oke. Ya Tapi kalau tidak kita, dikembalikan. heeh. Jadi ditulis begitu ya. Oke, oke, baik Ustaz. Oke. Oke, terima kasih ya Ustaz ya. Oke. Setelah ini segera diproses ya. Insya Eman-eman Allah. nanti biar segera terbit 150. Lagi sudah lama saya lupa mau mau nanya-nanya. Khawatir Iya. gitu. Kayaknya beliau Ustaz kan kemarin sibuk nganu yang baru itu, makanya saya maju mundur mau nanya Jabri. Ya setelah ini segera digarap ya. Biar Oke, segera insya Allah. cair. Hmm. Oke. Ada lagi? Monggo Bu Nair. Monggo Bu Nair.
Halo, monggo Bu Nayir, Bu Nurun. Sepertinya sinyalnya itu Pak, terkendala sinyal Bu Nair. Oh, mungkin di Daunya hujan deras ini. Bu, belum open mic Bu. Dah, sudah ya, masuk ya? Bu, sudah jelas Ibu. Ya, Oh iya masuk. iya. Anu soalnya kok anu berhenti semua berarti kan di sinyalnya di saya yang enggak. Tadi yang SD Mandiri itu secara insentif itu sama saja. Jadi karena masih masih kriteria self declare itu dapat insentifnya sama saja 150.000 belum dipotong pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, memang Sahat itu juga sama. Sebenarnya biaya self declare itu 230.000. Cuman kalau Sahat itu kan 230.000 itu di cover oleh pemerintah ya. Nah, kalau self declare mandiri itu dibayar sendiri secara sukarela oleh pelaku usaha. Besarnya sama 230.000 gitu. Nah, untuk insentifnya itu sama 150.000 juga karena masih aturannya adalah masuk di tarif self declare ya sama Bapak Ibu. Nah, mungkin di 2 minggu yang lalu, terutama di Mei ya Bapak Ibu ya, insentif Bapak Ibu itu terkendala lambat ya, karena di 2 minggu terakhir Mei itu kan banyak tanggal merah Bapak Ibu. Jadi BPJPH itu eh, tidak mengapprove gitu sehingga karena hari libur. Tapi kami di LP3H itu sudah kami usahakan setiap 2 hari sekali itu kami melakukan pengajuan. Jadi makanya mungkin pas di awal Juni itu banyak pencairan yang double-double gitu ya. Itu karena kami memang melakukan penagihan tiap 2 hari sekali agar Bapak Ibu segera dapat insentif. Tapi karena di 2 minggu Mei akhir itu banyak tanggal merah dan di grup LP3H Indonesia itu sudah disampaikan oleh BPJPH permohonan maaf terkait keterlambatan pencairan karena memang liburnya cukup lumayan ya Bapak Ibu, cukup lumayan panjang apalagi di hari raya Idul Adha itu kan banyak cuti bersama sehingga kemarin agak lambat. Insya Allah nanti mulai Juni ini sudah lancar kembali karena tanggal merahnya hanya satu kalau tidak salah ya. Jadi tidak ada kendala insya Allah. Dan di akhir Mei itu kan pas juga persiapan WHO kalau tidak salah ya, BPJP ada persiapan WHO yang memang itu menjadi concernnya BPJPH, kegiatan yang besar karena melibatkan banyak ini ya, LP3H, P3H untuk sosialisasi WHO di masing-masing daerah dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi muri ya Bapak Ibu ya. Ada sosialisasi yang titiknya cukup terbesar ya, ada 2000 sekian titik sosialisasi WHO. Nah itu tahap pertama, nanti ada lagi WHO yang kedua nanti menjelang Oktober gitu Bapak Ibu, untuk memang benar-benar WHO ini bisa terlaksana dengan baik karena memang ternyata di masyarakat masih belum banyak yang tahu ya terkait wajib halal itu, terkait kewajiban sertifikat halal. Buktinya kemarin pas saat saya juga menyampaikan terkait sosialisasi ya kepada wali murid di sekolah anak kami, itu ternyata itu adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka dan ya ininya tuh menarik begitu ya, sehingga kemarin sempat didiskusi itu cukup lama sekali membicarakan terkait sertifikat halal, kemudian produk-produk yang ternyata yang dianggap mereka itu aman-aman saja, ternyata kan yang paling aman adalah ketika kita membeli sesuatu ada label halalnya begitu ya, sehingga itu cukup menarik bagi mereka dan ternyata itu masih hal yang baru, sehingga kami juga menitipkan kepada wali murid yang hadir itu untuk menyampaikan ke masyarakat menjadi corong kami ya untuk sosialisasi itu gitu. Itu mungkin ya. Jadi ibu-ibu mungkin, terutama ibu-ibu misalnya ada kelompok PKK, silahkan minta waktu misalnya sosialisasi terkait halal, itu cukup menarik menurut saya ya, karena itu adalah sesuatu yang karena kita konsumsi tiap hari ya, kita kan makan tiap hari ya.
Nah, memberikan edukasi terkait halal kepada kepada mungkin sekitar lingkungan sekitar kita ya. Mungkin kalau ibu-ibu bisa di PKK-nya atau di pengajian rutinan misalnya ya. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, karena memang sosialisasi ini masih kurang masif menurut saya karena di media itu di media terutama di TV-TV nasional itu belum belum begitu digemborkan begitu sehingga mungkin kita ya di tarafan yang paling bawah bisa mulai dari lingkungan kita dulu mungkin kalau yang bekerja di luar bisa di lingkungan kerjanya untuk menyampaikan terkait informasi sertifikat halal ini itu mungkin Pak Agus dan Bapak Ibu sekaliannya barangkali Ya, ada yang ditanyakan lagi. ya intinya terima kasih Bu Nayur. Alhamdulillah akhir-akhir ini sering cair setiap minggunya. Ya satu gitu. Kalau 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 sebelumnya itu ya apa sebulan bisa 5 juta, 20 juta gitu. Sekarang satu gitu 150. Ya alhamdulillah tetap kita syukuri. Iya. Iya, ini Ya enggak apalagi anu ya Bapak Ibu ya. efisiensi. Apa sudah mulai apa semuanya harga naik ya. Jadi ini apa menurut saya itu adalah menjadi topang apa ya membantu agar dapur kita tetap mengepul ya dengan menjadi pendamping. Silakan Mbak Emma bisa dikonfirmasi ke peserta apakah ada kalau sudah tidak ada bisa ditutup dulu. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup nih Bapak Ibu? Cukup Bu, insya Allah cukup. Oke. Kegiatan BIMTEK siang hari ini. Terima kasih juga Ibu Nurul Nayiroh atas pemahaman materinya dan juga terima kasih Bapak Agus Heri Suwaidi yang telah Iya. menyampaikan juga tentang teknis lapangan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hima Malang mana Bu? Gondang Legi Bu Sukosari, Kabupaten Malang. Oh, oke oke. Nanti kalau ada PU daerah sana mungkin saya ini ya. Saya Siap ini Ibu. saya kasih nomornya Bu Hima. Kan kadang biasanya Nggih. di kami itu ada pelaku usaha yang datang ke LP3 kami misalnya oh daerah Kepanjen, maka kan akan kami kasihkan ke pendamping Kepanjen. Oh ada dari misalnya Gondang Legi ya nanti Bu Hima ya. Nggih. Sukosari ya Bu ya. Nggih, dengan Oh senang ya. hati Bu Nurun ditunggu. Iya 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 nanti kalau ada ini Masya kita Allah. kasih. Oke, siap. Nomornya panjenengan sudah saya save lama, Bu. Ya Nggih Allah, nggih. nggih, Bu.